Pertama-tama kita siapkan dulu medianya, yaitu botol oli bekas, kemudian tang, kemudian pisau cutter, kemudian korek, kemudian potongan pipa sepanjang ini ya. Lalu nanti dia punya tengah itu kita buat lubang seperti ini, setengah lingkaran, sebesar setengah lingkaran, untuk nanti kita punya benda ini masuk di tengahnya. Dan yang tak lupa adalah jarum. Jarum ini nanti kita panaskan seperti ini, lalu kita tusuk-tusuk ke media yang kita buat ini. Oke, awalnya kita potong dulu. Kita punya media ini sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. Kita potong perlahan-lahan, potongnya harus presisi agar nantinya enak dipegang. Oke, setelah kita potong seperti ini, lalu kita ukur dengan presisi supaya dia nanti benar-benar sama pinggirnya. Kita potong dan kita enak memegangnya nanti. Kita potong seperti ini dulu, kita rapikan. Kita buang sisi-sisi mana yang agak mengganggu di tangan, kita buang. Lalu nanti kita satukan setelah kita mendapatkan hasil yang cukup benar-benar presisi di kedua benda ini. Kita rapikan perlahan-lahan. Lalu nanti setelah yang sebelahnya sudah selesai, lalu kita jadikan mal. Jadikan mal untuk yang lapisan di sebelahnya, sehingga bentuknya pasti akan sama dan ukurannya juga pasti akan sama. Lalu kita tandai dulu, lalu kita potong, lalu kita potong juga kedua sisi ujungnya. Kita potong perlahan-lahan ya, seperti ini, hati-hati supaya jangan ada yang kecil sebelah nantinya. Kita ukur dengan seksama, lalu kita potong, dan beginilah hasilnya. Nanti kedua sisi ini akan kita tempelkan, lalu kita bakar menggunakan jarum tadi. Nah, kita ambil koreknya, lalu kita siapkan jarumnya. Kita pegang dengan penjepit tang ya, karena ini panas sekali. Jarum ini akan menjadi panas karena kita bakar. Lalu kita tusukkan ke tiap sisi yang dimana kita kira-kira dia nanti menempel dengan kuat dan tidak terlepas dan tidak tergoyang-goyang saat kita memotong padinya. Nah, kira-kira seperti ini ya, kira-kira seperti ini. Dan ini nanti akan kita tusuk di semua permukaan ini. Kita tusuk terus sampai dia menjadi banyak. Kemudian setelah itu nanti baru kita letakkan ini potongan pisau cutter ini. Kita letakkan potongan pisau cutter ini, dan inilah yang berfungsi nanti untuk sebagai mata pisau pemotong padinya, pemotong batang padinya nanti. Oke, ini sudah saya percepat ya, dan inilah bentuknya. Sudah saya bakar, tusuk-tusuk dengan jarum dengan banyaknya lubang yang ada di sini nih. Lalu saya akan meletakkan pisau cutter ini, dan sebelumnya kita harus mengukur dulu. Kita ukur di mana kira-kira posisi yang paling tepat untuk pisau cutter ini, yang seukuran ini. Lalu kita tandainya jangan di ujung ya, kita masukkan sedikit beberapa mili. Nah, seperti itu ya, kita masukkan, kita tandai. Lalu kita potong kira-kira sebesar 4 atau 5 mili ke dalam, untuk nanti permukaan mata pisau itu sendiri, agar dia nanti sama tingginya dengan kedua sisi ujung ini, ujung benda ini, alat pemotong padi ini. Lalu kita potong, kita buang. Oke, nah kira-kira seperti ini bentuknya. Lalu kita masukkan pisau cutter itu tadi di tengah-tengah seperti ini.
Nah, kira-kira seperti ini. Agak jepit ya. Saya potong dulu sedikit yang melengket di dalam ini agar pisaunya bisa masuk lebih ke dalam lagi. Ya, seperti ini. Kita turunkan sedikit. Oke. Jadi di dalamnya itu sudah sama ya, sama semua. Nanti kita pasang lubang-lubang di sini, pasang di sini kira-kira ada 2 atau 3 lubang di sini agar pisau itu tidak tertarik keluar nanti. Nah, itu fungsinya yang ada tonjolan ini. Fungsi tonjolan ini adalah itu untuk menahan supaya pisau itu tidak terlepas jatuh keluar saat kita memotong tangkai padi itu nanti. Itulah fungsi daripada tonjolan, kedua tonjolan di sisi kiri kanan ini. Kebetulan ini ada lubang. Ini juga cukup membantu karena itu nanti juga akan kita tusuk dengan jarum dan lubang itu nanti akan menjadi penahan. Lalu kita masukkan ke dalam potongan pipa yang sudah kita buat tadi. Lalu kita pasang pin di sebelah dalam pipa ini. Kita pasang pin agar dia tidak terlepas saat kita menggunakannya. Seperti ini. Nah, dan ini cukup kokoh. Dan beginilah hasil akhirnya. Begini juga cara menggunakannya nanti saat kita memotong padi. Harus hati-hati ya, ini sangat tajam ini. Nanti tangan kita bisa luka kalau kita terlalu terburu-buru menggunakannya. Oke, mantap. Oke teman-teman, begini cara mengaplikasikannya nih. Ini bendanya kita tangkap batang padinya begini, lalu kita potong. Nih, dengan mudahnya dia terpotong. Nih, potong. Ini potong. Oke teman-teman, kira-kira begitu tadi ya cara kita menggunakan alat ini. Alat sederhana yang terbuat dari bahan-bahan plastik. Bisa juga kita buat dari seng ataupun tangkainya kita buat dari bambu juga tidak masalah. Yang jelas fungsinya sama untuk memotong padi. Dan ini penggunaan alat ini sangat efektif sekali, membantu sekali untuk mempercepat. Karena ini sangat tajam ya. Dan penggunaannya juga harus hati-hati. Karena ini sangat tajam, terbuat dari pisau cutter, jadi baja asli, tajam sekali. Oke, terima kasih telah mengikuti saya, sampai jumpa.